Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak hari ini sehat selalu. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa berolahraga. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu pengalamanku. Subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Pada pembelajaran subtema 3 ini adalah tentang pengalamanku di tempat bermain. Nah, di sini akan menjelaskan tentang ungkapan permintaan maaf. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita akan belajar tentang permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf dan menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Lalu berikutnya, percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Ada hal yang harus kita perhatikan saat melakukan percakapan, yaitu di antaranya yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Lalu yang kedua, kita akan mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Lalu berikutnya akan mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Kemudian yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita tadi. Kemudian yang kelima, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu berikutnya nanti anak-anak bisa membuka di halaman 53. Kemudian kita akan meragakan ungkapan permintaan maaf. Nah, dalam permintaan maaf, perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Ini harus diperhatikan ya. Jadi suaranya tidak boleh pelan agar dapat didengar orang yang berbicara. Kemudian yang kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Kemudian yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi itu harus sesuai. Kemudian yang keempat, pemenggalan kalimat harus tepat. Jadi ketika kita mengucapkan itu ada jedanya. Itu namanya pemenggalan kalimat atau jeda. Kemudian yang kelima, gerak tubuh atau ekspresi sesuai perkataannya. Jadi kita akan ada ekspresi pada wajah kita, pada tubuh kita tentang perkataan yang kita ucapkan. Lalu berikutnya, kita akan membandingkan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda atau satuan panjang harus sama terlebih dahulu. Misalnya di sini ada bambu. Nah, bambu ini panjangnya adalah 2 meter ya. 0 ini 0 sampai 200 cm atau bisa dengan meter sama dengan 2 meter. Nah, di sini 200 ya biar lebih jelas lagi. Nah, panjang bambu 2 meter sama dengan 200 cm. Jadi 2 meter sama 200 cm itu sama panjangnya. Lalu berikutnya kita akan membandingkan benda-benda yang lain. Contoh di sini ada pita. Pita ini panjangnya adalah 1 meter ya. Lihat, 0 sampai 100. Nah, 0 sampai 100 ini sama dengan 1 meter. 100 cm sama dengan 1 meter.
Lalu benda yang berikutnya yaitu adalah tali rafia. Tali rafia ini panjangnya ya, kita lihat 0 sampai 180. Berarti ini sentimeter. Nah, 180 cm. Rafianya panjangnya 180 cm. Kemudian, benda yang berikutnya, panjang ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm adalah sebagai berikut. Jadi disamakan terlebih dahulu. Panjang rafia 180 cm, panjang pita 100 cm, panjang bambu 200 cm. Harus dirubah, disamakan semua menjadi satuan cm. Supaya apa? Supaya kita mudah membandingkannya atau mengurutkannya. Nah, dari sini akan terlihat tali rafia lebih panjang dari pita. Ya. Rafianya lebih panjang dari pita karena rafianya 180 dan pitanya 100 cm. Jadi panjang rafia. Kemudian tali rafia lebih pendek dari bambu. Nih, tali rafia 180 cm sedangkan panjang bambu adalah 200 cm. Jadi lebih panjang bambunya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan. Jadi urutan mana benda dari terpanjang? Benda yang dari terpanjang adalah bambu, lalu tali rafia, kemudian pita yang terpendek, yang paling sedikit. Nah, berikutnya kita akan menyelesaikan masalah panjang benda. Kamu sudah belajar tentang panjang benda. Untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu. Tadi sudah Ibu ingatkan, satuan panjang harus disamakan. Tadi ada yang 1 meter, ada yang 100 cm, ada yang 180 cm, maka disamakan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Nah, di sini 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu, contoh dalam soal cerita. Didi merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 2 meter. Made juga merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 150 cm. Jika sedotan Didi dan Made disambungkan, berapa cm, berapa cm total panjangnya? Nah, di sini satuannya berbeda. Di sini ada meter, di sini ada sentimeter. Maka semuanya dirubah menjadi sentimeter. 2 meter dirubah menjadi sentimeter, jadinya berapa? 2 kali 100 atau bisa 100 ditambah 100. Boleh dengan penjumlahan, boleh juga dengan perkalian. Nah, untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa belajar di halaman 56. Kalian kerjakan ya, supaya nanti anak-anak lebih paham. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Setiap hari manusia bergerak, manusia melakukan gerakan tertentu saat melakukan kegiatan. Nah, di sini misalnya ada gerakan mencangkul tanah. Lalu ada juga gerakan menimba air. Ada juga gerakan mendorong meja. Nah, ini adalah gerakan yang biasa kita lakukan dalam keseharian. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian. Ada gerakan yang menggunakan kaki, kita harus menggentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan. Gerak kaki juga menggunakan hitungan. Ikutilah gerak kaki berikut dengan diiringi lagu Aku Seorang Kapiten. Ya, anak-anak sering mendengarkan lagu Aku Seorang Kapiten. Yuk, sekarang kita
praktekkan dengan menggentakkan kaki kita. Jadi lagu Seaku Seorang Kapiten ciptaan NN ini kita nyanyikan bersama-sama ya. Yuk dengan menghentakkan kaki. 1, 2, 3. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Nah, itu lagu Aku Seorang Kapiten. Nanti dilakukan dengan mengkoordinasikan gerakan kaki dan tangan. Mengidentifikasi koordinasi gerak. Sebuah tarian dapat memadukan dua gerakan, contohnya perpaduan antara gerak tangan dan kaki. Perpaduan gerak dua anggota tubuh ini disebut koordinasi gerak. Gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar indah dilihat. Nah, ini contohnya koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan kepala. Berikutnya adalah kata tanya beserta kegunaannya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya, kemudian kegunaannya. Misalnya yang pertama, kata tanya apa? Kegunaannya adalah untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Nah, ini ya kata tanya apa. Kemudian di mana? Kata tanya di mana ini kegunaannya untuk menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Jadi, kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Nah, contohnya kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Nah, ini adalah kapan, waktu, untuk menanyakan waktu. Lalu berikutnya adalah kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut, tokohnya siapa. Lalu berikutnya adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Misalnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Nah, itu butuh penjelasan, maka menggunakan kata tanya mengapa. Berikutnya, arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Perlu diperhatikan, intonasi atau suara dan ekspresi saat membaca puisi, ya. Itu harus diperhatikan. Intonasinya bagaimana, tinggi rendahnya suara, ekspresinya, ya, raut mukanya itu. Kemudian setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Yang lalu pernah dikatakan guru bahwa puisi itu adalah kata-kata yang indah yang memiliki arti. Lalu berikutnya, untuk mengetahui arti tersebut, kita harus menggunakan kamus atau bisa juga dengan cara bertanya kepada guru atau orang tuamu. Nah, berikutnya kita akan menulis puisi. Nah, menulis puisi kita harus menentukan tema puisi terlebih dahulu. Apa yang akan kita tulis? Puisi tentang apa? Nah, kita tentukan temanya terlebih dahulu. Lalu, kamu dapat menentukan tema puisi itu sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu pengen menulis tentang apa? Silahkan
nanti dituliskan. Lalu berikutnya setelah itu tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema itu. Cari kata-kata yang indah ya. Jadi mengapa kita harus mencari kata yang indah? Supaya puisi yang kita tulis jika nanti dibacakan akan indah terdengarnya. Yang mendengarkan akan senang karena puisinya adalah rangkaian kata-kata yang indah. Lalu berikutnya, kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Apa? Tentang apa? Tentang perasaan yang bagaimana? Yang senang atau yang sedih? Maka kalian akan bisa menuliskan sesuai dengan ungkapan perasaanmu. Kemudian perasaan itu baik berupa senang atau sedih kita tuangkan dalam puisi itu. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Nah, jadilah susunan puisi. Jadi susunan kata-kata itu menjadi baris dalam puisi. Berikutnya pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Lalu contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah ketika kita bermain. Nah, ini saat kita bermain, kita akan menentukan kelompok dalam permainan itu. Maka perlu dimusyawarahkan. Yang berkaitan dengan musyawarah itu adalah pengamalan sila keempat. Gampang ya? Lalu berikutnya, pengamalan sila keempat di tempat bermain yang kedua yaitu dengan cara kita dapat mengamalkan dengan berdiskusi saat bermain. Dengan berdiskusi itu kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Jadi tidak timbul perdebatan, tidak timbul perselisihan jika kita musyawarahkan bersama-sama. Perhatikan berikut ini. Di sini ada gambar musyawarah juga loh. Nah, ketika kita bermusyawarah, sikap yang harus kita miliki saat bermusyawarah atau berdiskusi antara lain, 1, tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Kemudian yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Jadi kalau ada temannya yang berpendapat, kita harus menghargai atau mendengarkan. Kemudian yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Jadi ketika temannya menyampaikan pendapat, kita tidak boleh memotongnya. Kemudian yang kelima, kita menggunakan kata yang santun saat memberi pendapatnya. Jadi ketika bermusyawarah, gunakan kata-kata yang sopan dan santun sehingga tidak terjadi kegaduhan di dalam musyawarah itu. Nah, pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang sila kelima Pancasila ya. Nah, di dalam bermain kita harus bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi ketika kita bermain, kita punya hak dan juga punya kewajiban. Nah, itu harus kita lakukan dengan secara seimbang sehingga terdapat kedamaian di saat bermain. Nah, contohnya di sini. Ini ada beberapa permainan.
Hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain yaitu hak kita di tempat bermain. Kita menggunakan fasilitas bermain di taman. Kita berhak mendapatkan tempat bermain yang bersih. Itu hak kita. Nah, sedangkan kewajiban kita saat kita bermain, kita harus merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak. Ya, itu kewajiban kita untuk menjaga fasilitas yang tersedia supaya tidak rusak, supaya kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu kewajiban yang berikutnya, kita membuang sampah pada tempat sampah. Kita harus menjaga kebersihan tempat kita bermain supaya kita juga ketika bermain juga akan aman dari segala bahaya. Itu hak dan kewajiban kita saat di tempat bermain. Ini harus diperhatikan ya nak ya. Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian itu pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang disampaikan Bu Guru. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap menjalankan sholat dan tetap mengaji dan juga tetap belajar dengan penuh semangat. Wassalamualaikum. Dah.